Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir, NIM 18650016. Saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Proyek TI, yaitu materi penjadwalan. Pendahuluan, perkiraan yang sudah diperhitungkan di dalam bab sebelumnya adalah banyaknya orang per hari dari usaha yang akan diperlukan untuk membuat proyek. Hal ini disebut waktu sebenarnya. Dalam bab sebelumnya kita lihat bahwa langkah-langkah sebenarnya dalam perencanaan sebuah proyek adalah: satu, perencanaan biasanya PM dan PL dalam suatu proyek kecil dan menengah menjelaskan rincian struktur kerja WBS. Seorang atau kelompok diberi tanggung jawab untuk setiap kegiatan pada tingkat rendah. Tanggung jawab kelompok perkiraan kegiatan-kegiatan ini tingkat rendah pada seorang untuk penggunaan hari yang berjalan. Tanggung jawab kelompok juga menunjukkan kegiatan sebelumnya yang diperlukan untuk setiap tugas dan menyarankan sumber yang diperlukan untuk tugas tersebut. 4. Perencanaan penggambaran aktivitas jaringan kerja. 5. PM mengoptimalkan jaringan kerja dengan menyediakan sumber untuk setiap kegiatan. 6. PM menghasilkan kegiatan-kegiatan. Bab ini merincikan langkah 4, 5, dan 6, jaringan kerja dan jadwal. Diagram PERN. Pada awalnya PERN, program evaluation dan review teknik, yang sederhana digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang berurutan dengan menggunakan serangkaian anak panah. Jalur kritis, the critical path. Suatu pembuktian yang luas diagram PERN di atas dapat dicapai dengan mencantumkan lamanya tugas masing-masing pada PERN. Jalur terpanjang pada jaringan kerja dihitung dengan menambahkan lamanya waktu sepanjang jalur. Contohnya pada gambar 14.1. Garis ganda menunjukkan CP lengkap. Mengetahui jalur kritis merupakan hal yang penting bagi PM. Jika suatu kegiatan pada CP meleset, float atau slack, suatu periode waktu di mana kegiatan dapat meleset tetapi tidak mempengaruhi CP dan tanggal pengiriman. Sebagai contoh pada gambar 14.1.2, float bebas dan float total. Diagram pada gambar 14.1 menunjukkan kegiatan CP dari modul program A dan modul tes A dikerjakan oleh programmer 1. Kegiatan pada jalur utama modul program B dan modul tes B dikerjakan oleh programmer 2 memakai waktu 5 hari dari float. Total float adalah waktu total float di mana kegiatan sebelumnya berpengaruh pada CP. Free float adalah waktu float di mana kegiatan sebelumnya tidak berpengaruh pada kegiatan lainnya. Project float adalah hal yang dimiliki manajer proyek untuk digunakan sebagai kebijaksanaannya. Beberapa manajer proyek kadang melangkah terlalu jauh dengan tidak memberikan informasi tentang kegiatan floatnya. Kegiatan dummy. Sejauh ini diagram PERN digambarkan sebagai kegiatan dalam format anak panah. Penarikan mundur yang utama pada bentuk PERN ini digambar adalah dibutuhkan untuk kegiatan dummy. Sebagai contoh pada gambar 14.4a, kita mempunyai kegiatan B, C, D, F yang semuanya dimulai pada titik yang sama, berakhir pada titik yang sama. Kegiatan pada titik atau jaringan kerja yang diutamakan. Aktivitas pada titik atau jaringan kerja yang diutamakan adalah bentuk lain dari diagram PERN. Titik diberi nama dengan nama tugas dan bebas menentukan lama tugasnya. Penempatan sumber. Jika Anda mengerjakan rencana secara manual, diagram PERN merupakan diagram yang paling baik digunakan untuk menggambarkan lokasi sumber. Diagram untuk sebuah proyek software pada gambar 14.6. Langkah selanjutnya adalah menggambarkan ulang diagram PERN dengan mengambil sumber dan memasukkannya ke dalam perhitungan. Jaringan pada gambar 14.4 mempunyai 10 kegiatan yang dikerjakan serentak pada satu waktu yang mungkin menjadi pilihan jika Anda mempunyai 10 programmer. Penempatan sumber daya manusia sangat subjektif tergantung pada kemampuan mereka, tetapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Penentuan tugas kepada seorang disesuaikan dengan tingkat kemampuan individualnya. Berikan tugas yang hampir sama pada orang yang sama. Berikan tugas yang penting pada orang yang Anda percaya.
Berikan tugas yang memerlukan komunikasi pada orang yang sama. Jangan lupa bahwa pimpinan proyek membutuhkan waktu untuk mengawasi. Tingkat sumber daya yang ada mungkin lebih baik untuk menggunakan 3 programmer dalam kesibukan selama 5 minggu. Mengurangi lamanya tugas dengan menambahkan tenaga kerja. Menambahkan tenaga kerja dalam suatu tim tidak perlu mengurangi lamanya tugas-tugas. Menambahkan sumber daya non-manusia. Sumber daya non-manusia diperlukan untuk proyek software seperti hardware, komputer, paket software, sistem operasi informasi. 3 batasan. Seperti yang kita lihat yang lalu, Anda bisa mendapatkan yang lebih baik, murah, atau cepat. Kegagalan proyek. Salah satu situasi yang paling sulit adalah ketika waktu menjadi prioritas utama di antara 3 batasan. Ambil contoh skenario ketika manajer Anda menanyakan kepada Anda untuk memperkirakan proyek hasil yang Anda sajikan. Mari kita coba untuk menyelesaikan proyek ini. Algoritma yang digunakan pada proyek tersebut adalah ubah tugas CP selama tidak ada jalur lain menjadi kritis. Jika jalur lainnya menjadi kritis, ubah tugas tersebut dengan baik. Langkah 1, lihat gambar 14. Ubah tugas A dari 3 hari menjadi 2 hari. Langkah 2, ubah tugas B dari 5 hari menjadi 4 hari dengan biaya $200. Langkah 3, ubah tugas B menjadi 3 hari dengan biaya $200 karena E adalah paralel dan kritis. Langkah 4 dan 5 sama, jadi penjelasan langkah tergantung pada pembaca. 5 hari ini terlambat proyek tersebut dapat diselesaikan sehingga perlu diubah. Kesimpulan untuk penyelesaian proyek. Beberapa asumsi dapat dibuat di sisi. Pertama, tugas dapat diselesaikan. Kedua, tugas dapat diselesaikan sesuai pesanan. 3, tugas-tugas dapat diselesaikan secara terpisah. Jadwal atau diagram Gantt. Diagram Gantt adalah diagram batang yang menunjukkan waktu. Disebut Gantt karena ditemukan oleh Henry Gantt. Diagram Gantt pada gambar 14.9 merupakan jadwal proyek PERM pada gambar 14.8. Langkah-langkah untuk menggambar Gantt adalah: langkah 1, gambarlah suatu waktu di posisi atas. Langkah 2, beri tanda pada kalender semua kejadian di sisi bawah. Langkah 3, dari PERM pada gambar 14.7 jadwal di setiap kegiatan. Langkah 4, jadwalkan kemungkinan tugas untuk setiap kegiatan. Tanya pada diri Anda sendiri apakah Anda bekerja yang diperpanjang. Langkah 5, ulangi kembali langkah 3 dan 4. Jadwalkan semua tugas-tugas dalam PERM. Langkah 6, beri tanda semua kejadian-kejadian penting. Kesimpulan untuk penjadwalan. Sampai pengarang menulis buku ini, biaya personal komputer dengan software manajemen proyek yang sangat sempurna sama dengan gaji seorang manajer proyek selama 1 minggu. Biaya ini tidak dapat dihindari dalam pemakaian sebuah produk komputer untuk menggambarkan Gantt, untuk menghitung CP dan sebagainya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.